السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab ringkasan sirah Ibnu Hisham rahimahullah dan kita masuk pada hijratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Makkah ba'da ashabihi minal muhajirin yantadiru an yu'dan lahu fil hijrah. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap di Makkah setelah para muhajirin, para sahabatnya hijrah ke Madinah. Karena beliau menunggu sampai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatakhallaf ma'ahu bi Makkah ahadun minal muhajirin. Hampir tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal di Makkah seorang pun dari kalangan muhajirin kecuali orang-orang yang ditahan mungkin karena dia hamba sahaya, budak belian yang ditahan oleh pemiliknya, atau manfutina, atau yang memang difitnah, diganggu, dihalangi, kecuali Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ali bin Abi Thalib karena ditahan oleh Nabi SAW agar menunaikan amanah, yaitu mengembalikan apa-apa yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sejak mudanya sebelum menjadi Rasul sudah dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Sehingga mereka justru percayanya untuk menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah SAW. Sehingga Ali bin Abi Thalib ditahan oleh Nabi, engkau bertugas untuk mengembalikan barang-barang ini kepada pemiliknya masing-masing. Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu
Karena beliau Masya Allah sudah sering izin mau hijrah. Wa kana Abu Bakr katsiran ma yasta'din Rasulullah bil hijrah. Abu Bakar sering minta izin, ya Rasulullah, aku mau hijrah. Jangan, nanti saja. Jangan, nanti saja. La ta'jal, la'alla Allah yaj'al laka sahba. Jangan terburu-buru. Bisa jadi Allah akan menjadikan engkau sebagai yang menemani. Maksudnya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayatma'a Abu Bakr an yakunahu. Maka Abu Bakar pun semangat ingin menjadi yang menemani Rasulullah SAW dalam hijrah. Walamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah SAW qad sarat lahu syi'ah. Ketika orang-orang Quraisy melihat Rasulullah SAW telah memiliki syi'ah. Syi'ah bermakna pengikut-pengikut. Pendukung-pendukung. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah SAW memiliki pendukung-pendukung di Madinah sana, yakni dari kalangan Ansar, dari suku Aus dan suku Khazraj, dan juga dari mereka kalangan Quraisy yang sudah hijrah, maka mereka gelisah. Qala wa ra'aw khuruj ashabihi minal muhajirin ilaihim. Ditambah lagi dengan mereka melihat bagaimana hijrahnya sebagian orang-orang Quraisy ke Madinah. Arafu annahum qad nazalu daran wa asabu minhum man'ah. Maka mereka paham bahwa Rasulullah SAW sudah memiliki tempat dan sudah memiliki pendukung dan sudah memiliki man'ah, pelindung. Fahadiru khuruj Rasulullah SAW. Maka mereka sekarang khawatir kalau Rasulullah SAW pindah ke Madinah. Berarti sudah bergabung dengan pengikut-pengikutnya, pembela-pembelanya, maka mereka memiliki tempat dan memiliki kekuatan. Ini bahaya. Demikian pikiran orang Quraisy. Fahadiru, sehingga mereka pun khawatir. Wa arafu annahu qad ajma'a li harbihim, dan mereka pun sudah mendengar di Aqabah yang kedua bahwa mereka sudah sepakat untuk memerangi siapapun yang akan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang Quraisy pun berkumpul, fajtama'u fid darin nadwah, di tempat yang dijuluki dengan Darun Nadwah, tempat pertemuan, yaitu rumahnya Qusay ibn Kilab, tokoh Quraisy yang paling mulia, yang dimuliakan oleh mereka. Allati kanat Quraisyun la taqdi amran illa fiha, yang mereka tidak memutuskan keputusan apapun kecuali di Darun Nadwah. Yatasyawaruna fiha, mereka bermusyawarah di dalamnya. Ma yasna'una fi amri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang akan kita lakukan terhadap Rasulullah sallam hina khafuhu, ketika mereka khawatir terhadapnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Ibnu Abbas, lamma ajma'u lidzalik, ketika mereka sudah sepakat untuk berkumpul dan membicarakan hal ini, itta'adu, mereka pun berjanji mengadakan pertemuan. An yadkhulu fi darin nadwah, untuk masuk ke Darun Nadwah, liyatasyawaru fiha, untuk bermusyawarah tentang masalah ini. Fi amri Rasulullah SAW. Ghadaw fil yawmil ladzi ta'adu lahu. Mereka pun berdatangan di hari yang mereka sudah janjikan. Wa kana dzalikal yaum yusamma yaumaz zahmah. Hari itu dijuluki dengan hari zahmah atau yaumaz zahmah. Hari berdesak-desakannya manusia di sana. Karena dianggap perkaranya sangat penting oleh orang-orang Quraisy. Maka hampir semua suku mengutus utusannya, wakilnya untuk berbicara. Fataraduhum iblis fi hay'ati syaikhin jalil. Maka iblis pun ikut, ingin hadir di pertemuan tersebut, sehingga dia menyerupai seorang tua yang mulia. Alaihi bad fawaqafa ala babid dar, dia berdiri di pintu dar. Bad adalah kisa'un ghalidun murabba', baju luar yang tebal yang berbentuk persegi, berdiri di pintu.
Falamma ra'awhu waqifan 'ala babiha, ketika mereka melihat ada seorang tua yang berdiri di pintu Darun Nadwa, mereka bertanya, "Mani syekh? Siapa syekh ini?" Qala syaikhun min ahli Najd. Kami adalah orang tua dari ahli Najd. Sami'a billadzi ta'adtum lahu. Kami mendengar apa yang kalian janjikan untuk bertemu di sini. Fahadara ma'akum. Maka hadir untuk bergabung bersama kalian. Liyasma' ma taqulun, agar aku bisa mendengar apa yang kalian bicarakan. Wa asa alla yu'jimukum minhu ra'yan, dan bisa jadi aku ikut andil dalam berpendapat. Wa nushan, atau ikut andil dalam memberikan nasihat. Qalu ajal, betul. Fadkhul, kalau gitu masuklah. Fadakhala, maka masuklah orang tua dari Najdin yang ternyata iblis. La'natullah alaih. Bergabunglah dia bersama orang-orang Quraisy. Wa qad ijtama'a fiha asyraf Quraisy. Semua tokoh-tokoh Quraisy sudah berkumpul di dalamnya. Maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, "Inna hadzal rajul qad kana min amrihi ma qad ra'aitum." Sesungguhnya orang ini keadaannya sudah seperti kalian ketahui. Fa inna wallahi ma na'manuh 'ala al-wuthubi 'alaina. Sungguh kami tidak aman, khawatir dia akan menerkam kita semuanya. Fi man qad ittaba'ahu, bersama orang-orang yang mengikutinya. Min ghairina, dari orang-orang yang selain kita. Fa'ajmi'u fihi ra'yan, maka kumpulkanlah semua pendapat-pendapat kalian. Fatasyawaru thumma qala qailun minhum, maka bermusyawarahlah mereka dan berkatalah salah seorang mereka, ihbisu, tahan dia, kurung dia, fil hadid wa ughliqu alaihi baban, kurung dia dengan besi atau dengan kurungan besi dan kemudian dikunci. Tsumma tarabbasu bihi, kemudian kita tunggu kebinasaannya. Kama asaba asbahahu min asy-syu'ara alladzina kanu qablahu, sebagaimana apa yang pernah terjadi pada para syu'ara, para penyair-penyair terdahulu yang sebelum ini, seperti Zuhair dan Nabigah. Qanibina azakumullah, dulu penyair-penyair yang mereka hukum dengan ditahan, dikurung sampai mati. Sebagaimana disebutkan di sini Zuhair dan Nabigah, penyair-penyair jahiliyah. Wa man madha minhum, sebagaimana yang telah lewat dulu. Min hadzal maut, semuanya mati dengan cara yang sama, menganggap Rasulullah SAW seperti penyair-penyair sesat yang terdahulu. Penyair-penyair yang mereka anggap menyimpang dan sesat, mereka hukum seperti itu. Kata mereka, kata usulan pertama, kurung dia. Sebagaimana penyair-penyair terdahulu dikurung sampai mati. Hatta yusibahu, hingga menimpa dia ma asabahum, yang pernah menimpa para penyair terdahulu. Berkata Syekh Najdi, yang ternyata iblis tadi. Kata Syekh Najdi ini, la wallah, jangan. Ma hadza lakum bira'yin, ini bukan pendapat yang bagus. Wallahi la in ihtabastumuhu, kalau kalian kurung dia sebagaimana kalian katakan, akan keluar perintah-perintahnya, akan keluar petuah-petuahnya dari balik pintu yang kalian tutup, yang kalian kunci. Perintahnya akan tetap keluar, nasihatnya akan tetap keluar. Kemudian fala awsyaku an yutibu alaikum fayanzi'uhu min aidikum, maka perintahnya keluar dan akan datang sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan akan menyerang kalian dan akan merampas dia dari kalian. Tsumma yukathirukum bihi hatta yaghlibukum, dan mereka jumlahnya sudah semakin banyak dan niscaya akan mengalahkan kalian ala amrikum. Ma hadza lakum bira'yin, ini bukan pendapat. Fanzuru fi ghairihi, lihatlah pendapat lain. Fatasyawaru, mereka bermusyawarah lagi. Tsumma qala qailun minhum, kemudian berkata lagi seseorang dari mereka, nukhrijuhu min baini adhurina fanunfihi min biladina, kami usul, keluarkan dia dari negeri kita, usir dia dari daerah kita. Fa idza ukhrija anna,
Kalau sudah diusir dari negeri kita, wallahi ma nubali aina dhahab. Sungguh kita tidak peduli dia mau pergi kemanapun, wala haitsu waqa'. Dia mau singgah dimanapun, mau tinggal dimanapun, kita tidak peduli. Wa idza ghaba 'anna, kalau dia sudah hilang dari kita, wa farigna minhu, dan kita sudah selesai dari gangguannya, fa aslahna amrana, kita perbaiki urusan kita dan kita perbaiki ulfatana, ini persatuan Arab kita persatukan kembali kama kana, seperti sedia kala lagi. Usulan kedua, mementingkan kedamaian kampungnya sendiri, tidak peduli Nabi mau kemana, usir saja dia katanya. Tetapi iblis berpikir lain. Kalau Nabi tadi diusir, dia akan berdakwah dimanapun. Dia akan mengajak kepada tauhid, akan mengajak kepada jalan lurus, kepada siapapun dari manusia. Maka kata Syekh Najdi tadi, la wallahi, jangan. Tidak demi Allah, ma hadza lakum bi ra'yin, ini bukan pendapat yang baik. Alam tara husna hadithihi wa halawata mantiqihi, tidakkah kau lihat bagaimana manisnya tutur kata dia, bagaimana bagusnya pembicaraan dia. Wa ghalabathu ala qulubir rijal, di luar sana ucapannya akan didengar dan akan diterima oleh hati-hati manusia. Bima ya'ti bihi, dan akan terpengaruh mereka semuanya. Wallahi, demi Allah, lau fa'altum dzalik, kalau kamu lakukan itu, arti diusir dia dari sini, niscaya ma antum an yahullu ala hayyin minal arab fayaglib alaihim, dia akan datang ke kampung-kampung Arab dan mereka semua akan menerima dakwahnya dan pengikutnya semakin besar, dan suatu saat dia akan mendatangi kalian dengan pengikutnya yang sudah besar. Tsumma yasiru bihim ilaikum hatta yata'ukum bihim, niscaya dia akan datang dengan pengikutnya yang besar dan akan mengalahkan kalian di negeri kalian. Fayakhudhu amrakum, dan mengambil urusan kalian, menguasai kalian dari tangan kalian, kemudian dia akan melakukan apapun sekehendaknya atas kalian. Qala ajiru fihi ra'yan, cari pendapat lain, ghairu hadza, cari pendapat lain selain ini. Faqala Abu Jahl bin Hisham, tiba-tiba berkatalah Abu Jahl bin Hisham, wallahi inna li la ra'yun, aku punya satu pendapat. Inna li la ra'yan ma arakum waqa'tum alaihi ba'd. Aku punya pendapat yang sepertinya kalian belum ada yang berpendapat seperti itu. Qalu wa ma huwa ya Abul Hakam? Apa itu wahai Abul Hakam? Abu Jahal dulunya dikenal Abul Hakam, bapak hukum, SH. Tetapi Nabi menyebutnya Abu Jahal karena memang dia bodoh, khususnya ketika dia menolak kebenaran dan ketika dia berdoa dengan doa yang salah. Apa doa yang salah? Dia berdoanya dengan kalimat, in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Kata dia, ya Allah, kalau apa yang dibawa oleh dia ini benar, hujani kami dengan batu. Atau berikan kami adab yang pedih. Kan aneh. Harusnya kalau dia berdoa, doa yang baik. Ya Allah, kalau apa yang dibawanya benar, tunjuki kami. Kan begitu. Ini enggak. Karena sombongnya, saking menentangnya, kalau itu benar, hujani kami dengan batu. Untuk menunjukkan pada hadirin bahwa saya yakin itu enggak benar. Kalau yang dibawanya benar, hujani kami dengan batu. Maka dia dikatakan dengan Abu Jahlin, bapak kebodohan. Wa ma huwa ya Abul Hakam, kata mereka. Apa pendapatmu wahai Abul Hakam? Qala an na'khudha min kulli qabilatin fatan syaban jalidan nasiban wasita. Kata dia, kita ambil dari setiap suku pemuda yang gagah, yang kuat, yang kokoh, yang tengah-tengah di tengah kita. Thumma nu'ti kulla fatan minhum
sayfan sarima. Kemudian masing-masing dari pemuda-pemuda tadi kita berikan pedang yang tajam. Tsumma ya'midu ilaihi fayadribuhu biha darbata rajulin wahid. Kemudian mereka semuanya menyengaja mengayunkan pedangnya kepada orang tersebut bersama-sama seperti pukulan satu orang. Ini sekian pedang dari pemuda-pemuda dari semua suku menebaskannya atau mengayunkannya bersama-sama seperti pukulan satu orang. Falam yaqdir yawma idin atau falam yaqdir Banu Abdi Manaf ala harbi qaumihim jami'an. Maka sukunya Bani Abdi Manaf tidak akan mampu mengalahkan kalian semua suku-suku kalian. Karena yang membunuhnya siapa? Semua suku Arab. Faradu minna bil aql, maka pasti dia akan menerima dengan tebusan. Kalau dia terima tebusan, maka kita kumpulkan tebusan untuknya. Ini pikiran Abu Jahal. Sama dengan iblis. Kata iblisnya, benar. Itu pendapat yang paling bagus. Ikhwan bin Azuf melihat apa yang dipikirkan Abu Jahal. Bahwa semua suku, karena Arab memiliki adat kesukuan. Kalau yang bunuh suku ini, maka akan terjadi peperangan antara dua suku. Maka kata Abu Jahal, setiap suku mengirimkan pemudanya. Dan kemudian ketika memukul, membunuh, berbarengan. Sehingga siapa yang bunuh? Pemuda dari suku fulan, suku fulan, suku fulan, suku fulan, suku fulan, semuanya. Kalau mau melawan sekian suku, tidak akan mampu Bani Abdi Manaf. Melawan semua suku-suku Arab. Pasti akan ngalah kalau gitu tebusan saja. Kalau tebusan, kita bisa urunan untuk membayarkan tebusannya. Qala Syekh An-Najdi, berkata iblis dalam bentuk Syekh An-Najdi tadi, al-qawlu ma qala ar-rajul. Ucapan yang benar seperti diucapkan oleh orang ini. Hadar ra'i la ara ghairahu. Ini yang namanya pendapat. Dan aku tidak melihat ada pendapat yang lebih baik dari ini. Fatafarraqal qaumu ala dzalika wa hum mujma'un. Maka mereka pun berpencar dalam keadaan sudah sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengumpulkan semua pemuda dari semua suku. Fa'ata Jibril alaihi salam Rasulullah SAW. Maka Jibril pun datang menemui Rasulullah SAW dan memberikan nasihat. La tabit hadhil laila ala firashik. Malam ini engkau jangan tidur di kasurmu. Alladzi kunta tabitu alaih, yang engkau biasa tidur di atasnya. Jangan. Falamma kanat atamah min al-lail, ketika mulai masuk atamah, mulai masuk malam, ijtama'u ala babihi yursidunahu. Kumpullah orang-orang tadi, pemuda-pemuda tadi yang akan membunuh bersama-sama di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Menunggu kapan dia tidur. Mata yanam fayutibuna alaih. Mereka siap untuk menerekamnya bersama-sama. Falamma ra'a Rasulullah SAW makanahum qala li Ali ibn Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW melihat keadaan mereka, maka berkata kepada Abu Talib, nam ala firashi, tidurlah di kasurku. Wa tasajja bi burdi hadzal hadramiyil akhdar. Tidurlah di ranjangku dan pakailah selimutku yang hijau dari Hadramut. Fanam fi, tidurlah padanya. Fa innahu la yakhlus ilaika syai'. Jangan khawatir, enggak akan menimpamu apapun. Takrahuhu, yang kau tidak sukai. Tidak akan menimpamu hal-hal yang tidak kau sukai dari mereka. Wa kana Rasulullah sallallahu yanamu fi burdihi dzalika idza nam. Padahal Rasulullah sallallahu biasa tidur di selimut tadi ketika beliau tidur. Diriwayatkan dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi, qala lamma ijtama'u wa fihim Abu Jahal. Ketika mereka sudah berkumpul menunggu-nunggu kapan Rasulullah SAW tidur, dan bersama mereka ada Abu Jahal ibn Hisham, faqala wa hum ala babih, mereka saling berbicara dalam keadaan di depan pintu Rasulullah SAW. Ya, ini menggibahi Rasulullah.
Inna Muhammadan yaz'um annahu in taba'tumuhu kuntum mulukul Arab wal Ajam. Sesungguhnya Muhammad ini mengaku-ngaku, kalau kalian mengikuti ajarannya, kamu akan menjadi raja-raja. Kalian akan menjadi raja-raja Arab dan raja-raja orang-orang asing. Summa bu'itsum min ba'di mautikum, dan kalian akan dibangkitkan nantinya. Kalau dibangkitkan nanti, kalian akan diberi sungai-sungai dan kebun-kebun seperti kebun-kebun di Urdun. Wa illam taf'alu kana lahu fikum dabah. Kalau kalian tidak mau melakukannya, kalian akan dibunuh. Summa ba'atsum min ba'di mautikum, kemudian kalian akan dibangkitkan lagi. Nanti akan dijadikan kalian di dalam api, kalian akan dibakar dan seterusnya dan seterusnya. Berarti barakallahu fikum, kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa dakwah telah sampai dan mereka telah paham. Artinya apa? Tugas Rasulullah SAW selesai. Mereka bukan tidak tahu, mereka bukan tidak mengerti. Mereka tahu bahwa Rasulullah SAW mengajak ke surga, mengajak untuk beragama dengan tauhid, beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada lainnya. Mereka sudah tahu itu. Maka Rasulullah pun keluar dengan tenangnya, dengan tidak ada rasa takut sedikit pun, menemui mereka sambil mengambil pasir. Fa'akhadha hafnatan min turabin, mengambil pasir dengan tangannya, kemudian berkata, iya, aku memang berkata demikian. Wa anta ahaduhum, dan kau salah satunya yang akan diazab. Dan mereka tidak sadar itu. Rasulullah SAW keluar, memberikan pasir di kepala-kepala mereka semuanya. Wa akhadallahu ta'ala absarahum anhu fala yarawnahu. Allah cabut pandangan-pandangan mereka sehingga mereka tidak melihatnya. Faja'ala yanthur dzalika turab, maka Nabi menebarkan pasir tadi di kepala-kepala mereka. Wa huwa yatlu haula'il ayat, dalam keadaan Rasulullah SAW membaca ayat Allah dalam surat Yasin wal Qur'anil Hakim, sampai pada kalimat fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, maka kami tutupi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Hatta farigha Rasulullah SAW min haula'il ayat, sampai selesai membaca ayat tadi. Walam yabqa minhum rajulun illa waqad wudi'a ala ra'sihi turaba, hingga selesai ayat tadi tidak tersisa dari mereka seorang pun kecuali tanah sudah ada di kepalanya. Suman sarafa ila haitsu arada an yadhhab, kemudian pergilah Rasulullah SAW kemana beliau pergi. Fa'atahum atin mimman lam yakun ma'hum, tiba-tiba datang ya salah seorang mereka juga, tapi yang tidak bersama mereka di situ, datang dan bertanya kepada mereka, ma tantadhiruna huna, kalian nunggu apa di sini? Kalau Muhammad, kita menunggu Muhammad. Qala khayyabtum, sungguh kalian telah tertipu. Khayyabakumullah, kalian telah dirugikan dan dijelekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad wallahi kharaja alaikum Muhammadan, sungguh demi Allah, Muhammad sudah keluar dari rumahnya. Tsumma ma taraka minkum rajulan illa wa qad wudi'a 'ala ra'sihi turaban, kemudian tidak tersisa dari kalian kecuali kepalanya sudah diberi pasir. Silakan periksa. Wantalaqa li hajatihi, dia sudah pergi untuk urusannya. Afama tarawna ma bikum, apakah kalian tidak lihat apa yang terjadi pada diri kalian? Fawadha kullu rajulin minhum yadahu 'ala ra'sihi, maka masing-masing memeriksa kepalanya. Ternyata benar, di kepalanya penuh dengan pasir. Faida alaihi turab. Tsumma ja'alu yatatalla'una, maka mereka mulai ngintip kembali ke rumah Rasulullah SAW dan melihat masih tidur. Qala, hada Rasulullah, hada Muhammad, masih tidur kata mereka. Wallahi inna hada la Muhammadun na'iman alaihi burduhu, dia dalam keadaan tidur dengan burdnya. Walam yabrahu kadzalika hatta asbahu, maka mereka tetap menunggu sampai mulai terang. Faqama ala Ali radhiyallahu taala anhu anil firas, maka bangunlah Ali bin Abi Thalib ketika fajar. Faqalu wallahi laqad kana sadaqana,
Sungguh demi Allah, orang tadi benar. Bahwa Muhammad telah pergi. Yang ada di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Qala Ibnu Ishaq menceritakan. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu rajulan damal. Fa kana hina ista'dana Rasulullah sallallahu fil hijrah, fa qala lahu Rasulullah sallallahu la ta'jal. Ikhwan ibn a'azakumullah. Rasulullah sallallahu pergi entah kemana mereka tidak tahu. Ternyata Rasulullah sallallahu pada siang harinya ketika panas terik yang hampir-hampir orang tidak ada yang bertamu di saat itu. Hampir-hampir nggak ada orang yang bertamu di saat itu. Tetapi Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguh demi Allah, Rasulullah SAW sangat sering ke rumah Abu Bakar. Kalau nggak pagi, sore. Kalau nggak sore, pagi. Tapi kali ini siang yang sangat panasnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu waktu-waktu orang-orang jarang keluar rumah. Ketika biasanya kalau mereka melihat ada orang keluar rumah siang itu, mereka akan berkata, hada majnun. Karena terlalu panas. Ada apa itu orang keluar? Ila akhir. Sedangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah orang yang kaya sebagaimana kita tahu. Fakana hina sta'dana. Maka Abu Bakar ketika minta izin untuk hijrah, kemudian tidak diberi izin, dan diucapkan kepadanya dengan kalimat tadi, la ta'jal. Jangan terburu-buru. Bisa jadi engkau akan dijadikan sebagai orang yang menemaniku. Maka sangat berharap. Karena sangat berharap, beliau sudah mempersiapkan membeli 2 kendaraan. Qala qad tama'a bi an yakuna Rasulullah sallam innama ya'ni nafsahu fabta'a rahilatain. Beliau membeli 2 unta fahtabasahuma fi darihi ya'lifuha. Abu Bakar sudah siap. Sudah membeli 2 unta, diberi makan di rumahnya dengan sehat. Qalat Aisyah. Aisyah menceritakan, kana la yukhti Rasulullah SAW an ya'tiya baita Abi Bakrin. Rasulullah SAW tidak pernah lepas untuk mendatangi rumah Abu Bakar di salah satu penjuru siang. Salah satu penjuru siang, yakni pagi atau sore. Imma bukratan wa imma asyiyah. Hatta idza kana al-yawm alladhi udina fihi li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hijrah. Hingga ketika hari diizinkannya Rasulullah SAW untuk hijrah, wal khuruj min Makkah, diizinkan untuk keluar dari Makkah, dari tengah-tengah kaumnya, atana, mendatangi kami, kata Aisyah. Karena Aisyah anak Abu Bakar. Mendatangi kami dalam keadaan di siang hari, fi sa'atin kana la ya'ti fiha. Di siang hari, di mana tidak ada seorang pun yang bertamu di siang itu. Falamma ra'a Abu Bakar qala ma jaa'a Rasulullah hadhihi as-sa'a illa li amrin hadath. Kata Abu Bakar, tidak mungkin Rasulullah datang di siang hari seperti ini kecuali ada perkara penting. Falamma dakhala ta'akhkhara lahu Abu Bakar an sariri. Ketika masuk, Abu Bakar pun bergeser dari hamparannya agar Rasulullah SAW duduk di situ. Dan kemudian mulai Rasulullah SAW berbicara. Dan di rumah Abu Bakar ada Asma dan Aisyah. Faqala Rasulullah SAW, akhrij anni man indak. Keluarkan dari rumahmu semua yang ada di rumahmu. Maksudnya jangan dengar pembicaraan kita. Faqala ya Rasulullah, innama hiya bintahi. Sesungguhnya ini hanya 2 orang putriku saja. Tidak ada yang lain. Wa madza? Ada apa? Fidaka abi wa ummi. Bapak dan ibuku sebagai tebusan. yakni menjaminkan bapaknya dan ibunya. Inna Allah qad adina li fil khuruj wal hijrah. Allah telah memberi izin kepadaku untuk khuruj, untuk hijrah. Maka Abu Bakar langsung berkata, as-suhbah ya Rasulullah. As-suhbah ya Rasulullah. Saking gembiranya, beliau mengatakan 2 kali, as-suhbah ya Rasulullah. Aku temani ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW membenarkan. Qalat fa wallahi ma sya'artu qad qabla dhalika al-yawm anna ahadan yabki min al-farah.
Aisyah menceritakan kembali, sungguh demi Allah, aku sebelumnya nggak pernah tahu kalau ada orang yang menangis karena gembira. Baru saat itu aku tahu orang yang menangis karena gembira, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ra'aitu Abu Bakar yabki yawma idzin. Aku sungguh melihat bapakku Abu Bakar menangis saat itu karena senangnya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Tsumma qala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna hataini rahilatain. Sesungguhnya dua kendaraan ini sudah aku persiapkan. A'dadtuhuma lihada. Aku sudah persiapkan untuk ini. Fastajara Abdullah ibni Uraiqid. Maka Abu Bakar pun menyewa seorang dalil penunjuk jalan yang namanya Abdullah ibni Uraiqid atau Abdullah ibni Urqud. Wa kana musyrikan. Padahal dia masih musyrik saat itu. Tetapi transaksi yang seperti ini tidak mengapa walaupun dengan orang musyrik. Yang penting dibayar, kemudian dia melakukan tugasnya. Yadulluhuma 'ala tariq, untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Fadafa'a ilaihi rahilataihima. Setelah perjanjian atau setelah transaksi tadi, maka diberikan dua untanya kepada Abdullah bin Uraiqid dan dibawa ke rumahnya untuk dipersiapkan, diberi makan dan seterusnya sampai datang waktunya. Tidak diberitahu kapan datangnya. Pokoknya simpan, nanti kita akan pergi, kamu yang menunjuk jalan. Fakanata 'indahu yar'ahuma limi'adihima. Maka dua kendaraan tadi, dua unta tadi dipelihara oleh Abdullah bin Uraiqid. Kata Ibnu Ishaq meriwayatkan, walam ya'lam fi ma balaghani bi khuruji Rasulullah SAW ahadun. Dan aku berpendapat tidak ada yang tahu seorang pun kemana Rasulullah SAW keluar dan kapan Rasulullah SAW keluar, bersama siapa Rasulullah SAW keluar, kecuali Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar sendiri radhiyallahu taala anhuma. Berarti Ibnu Uraiqid pun tidak tahu. Pokoknya simpan dua kendaraan ini, pelihara baik-baik, kita akan berangkat kalau aku datang ke tempatmu. Maka Rasulullah pun keluar bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa amara Ali an yatakhallaf ba'dahu bi Makkah, dan memerintahkan Ali untuk tetap di Mekkah sementara. Untuk apa? Hatta yu'addiya an Rasulullah SAW al-wada'i', untuk menyampaikan amanah-amanah, titipan-titipan kepada orang-orangnya. Allati kanat indahu linnas, yang ada pada sisi beliau sudah dikembalikan pada manusia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa bi Makkah ahadun indahu syai' yukhsha alaihi illa wada'ahu indah. Karena memang orang-orang Quraisy biasa kalau ada sesuatu yang berharga dan khawatir keamanannya, maka dia akan titipkan kepada Rasulullah sallallahu. Lima ya'lam min sidqihi wa amanatihi, karena mereka semua tahu kejujuran Rasulullah sallallahu dan amanah Rasulullah sallallahu. Ini keanehan mereka musyrikin Quraisy untuk penitipan barang, percaya kepada Nabi. Tapi ketika Rasulullah SAW berbicara tentang tauhid, mereka nggak percaya. Artinya mereka percaya kalau Rasulullah SAW nggak akan berdusta kepada manusia. Tapi justru mereka percaya kalau Rasulullah SAW berdusta atas nama Allah. Berarti mereka lebih bodoh daripada Raja Heraklius. Raja Heraklius ketika bertanya kepada orang-orang Arab, apakah dia pernah berdusta sebelum ini? Sebelum dia ngaku Nabi? Tidak. Dia tadinya orang yang terpercaya di sisi kami, yang jujur dan seterusnya. Kata Raja Heraklius, kalau begitu, kalau dia tidak berani berdusta kepada manusia, apakah mungkin dia berani berdusta kepada Allah? Mengaku sebagai Rasul. Ini namanya cerdas. Tapi itu pun karena sombongnya, Raja Heraklius tetap tidak masuk Islam. Karena takut ditinggalkan oleh pengikutnya dan kaumnya dan rakyatnya. Ala kulli hal. Sedangkan mereka orang-orang Quraisy ketika itu tidak percaya kepada Rasulullah SAW dan menuduh beliau berdusta atas nama Allah. Padahal ketika mereka menitipkan barang-barangnya, dia percaya Rasulullah SAW tidak pernah berdusta, amanah, jujur dan seterusnya.
نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.